Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar mengenai organ yang berfungsi untuk memompakan darah dalam sistem peredaran darah manusia. Yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah jantung. Di sini kita akan membahas mengenai lapisan-lapisan jantung, ruangan jantung, kemudian katup-katup yang ada pada jantung. Nah, kita mulai dari lapisan jantung terlebih dahulu. Di sini lapisan jantung yang paling luar ada yang namanya perikardium ya. Yang mana perikardium adalah yang ini. Nah, dia letaknya paling luar ya. Kalau di sini digambarkan dengan warna abu-abu. Yaitu lapisan perikardium, dia fungsinya untuk melindungi gesekan pada jantung ketika jantung itu berdenyut. Jadi si lapisan perikardium ini semacam menghasilkan suatu cairan untuk pelumas agar jantung itu gesekannya tidak terlalu besar ketika dia berdenyut. Itu perikardium. Kemudian yang kedua ada lapisan miokardium. Miokardium ini adalah lapisan otot ya, alias lapisan yang paling tebal, yaitu di sini ditandai dengan warna pink. Nah, ini yang warna pink itu adalah lapisan miokardium. Di sini kebetulan belum ada ya keterangannya. Miokardium. Nah, itu adalah lapisan otot. Ototnya tentunya otot jantung. Kalau kalian perhatikan di sini lapisan miokardium pada bagian bawah atau pada bagian ventricle itu lebih tebal dibandingkan dengan lapisan miokardium pada bagian atrium yang atas. Lihat ya, warna pink yang di atas itu lebih tipis, sedangkan yang di bawah itu lebih tebal. Kenapa? Karena yang bagian ventricle itu biasanya fungsinya untuk memompakan darah, baik itu ke paru-paru ataupun ke seluruh tubuh. Sekarang kita bandingkan antara ventrikel kanan dengan ventrikel kiri, mana dinding miokardium yang lebih tebalnya? Yang ventrikel kiri. Kenapa kiri lebih tebal? Karena ventrikel kiri itu memompakan darah ke seluruh tubuh. Kemudian yang terakhir adalah lapisan endokardium. Itu adalah lapisan yang paling dalam dan lapisan yang paling tipis, ditandai oleh garis yang berwarna merah ya, ini paling dalam, itu endokardium. Oke, seperti itu. Kemudian ada ruang jantung ya, seperti yang kalian telah ketahui dari SD, SMP mungkin ya, kalian sudah mengenal bahwa jantung manusia atau jantung mamalia itu terdiri dari 4 ruangan. Ya, yang pertama ada atrium kanan. Atrium itu bisa disebut juga sebagai serambi. Ya, atrium atau serambi kanan. Kanan itu nama lainnya adalah dexter. Nah, kemudian yang kedua itu ada atrium atau serambi kiri atau sinister. Yang ini ya, yang left atrium ya, ini right atrium. Kemudian yang ketiga itu ada apa coba ya, ventricle kanan. Ventricle itu nama lainnya adalah bilik kanan atau dexter sama ya. Kemudian yang terakhir ada ventricle atau bilik kiri atau sinister. Nah, kira-kira fungsinya sama nggak ya antar keempat atrium itu? Kita bahas satu persatu. Ingat, jantung itu kan letaknya di rongga dada agak ke sebelah kiri ya, agak belok ke kiri. Ini kan juga digambar posisi si jantung itu tidak lurus, dia itu miring ke salah satu bagian. Kalau kalian bingung antara kanan dan kirinya, kalian lihat saja jantung itu condong ke sebelah mana. Arah yang dimana jantung itu condong berarti dia adalah arah yang kiri ya. Itu. Oke, kita bahas fungsi masing-masing ruangan pada jantung. Iya.
Oke, Bunda gambarkan sedikit ya tentang jantung. Ya, ceritanya ini jantung. Kita bagi 4 ruangan. Ini ada atrium kanan, ada atrium kiri. Atrium itu serambi, ingat ya. Ada ventricle kanan, ada ventricle kiri. Nah, kita bahas satu persatu yang atrium kanan. Apa sih fungsinya atrium kanan itu? Kalau atrium kira-kira yang kalian tahu dia untuk memompa atau menerima darah atau dua-duanya? Ya, atrium kanan itu fungsinya pertama, dia menerima darah. Dari mana? Dari seluruh tubuh. Seluruh tubuh melalui pembuluh apa? Vena ya. Vena cava. Ya. Jadi dia itu yang pertama, fungsi yang pertama adalah menerima darah. Dari mana? Dari seluruh tubuh melalui vena cava. Selain menerima, apakah dia memompakan darah? Ya, dia juga memompa darah. Yang sudah diterimanya dipompakan lagi kemana? Memompakan darah ke bagian bawahnya, yaitu ke ventricle kanan. Ya, memompa darah ke ventricle kanan, seperti itu. Ya, jadi atrium itu selain dia menerima darah ke seluruh tubuh melalui vena cava, dia juga memompa darah ke bagian ventricle kanan. Oke, itu untuk atrium kanan. Sekarang kita lanjut ke ventricle kanan ya, biar berurutan. Nah, tadi ventricle kanan itu kan dia memompa darah, mendapatkan darah dari atrium kanan. Setelah ventricle kanan itu terisi darah, dia dipompakan kemana? Fungsi dari ventricle kanan setelah dia mendapatkan darah dari atrium kanan adalah dia memompakannya, yaitu memompakan darah ke mana? Paru-paru. Ya, itu fungsi dari ventricle kanan, memompakan ke paru-paru. Itu saja fungsinya. Kemudian ruangan yang selanjutnya adalah atrium kiri. Nah, ini Bunda tuliskan secara berurutan ya. Tadi ventricle kanan dia memompakan darah ke paru-paru. Dari paru-paru darah yang kotor itu dibersihkan sehingga darahnya sudah banyak lagi asupan oksigennya. Nah, darah yang bersih itu masuk kemana lagi? Yaitu masuk ke bagian atrium kiri. Jadi atrium kiri itu fungsinya yang pertama adalah menerima darah dari paru-paru. Nah, setelah darahnya diterima, dikemanakan lagi? Tentunya dipompakan. Memompakan darah ke bagian bawahnya, yaitu ventricle kiri. Seperti itu. Jadi itu dua fungsi utamanya, yaitu menerima darah dari paru-paru, kemudian setelah diterima dipompakan lagi ke ventricle kiri, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah ventricle kiri ya. Nah, ventricle kiri ini tadi dia menerima darah dari atrium kiri, darahnya juga sudah bersih, sudah kaya akan oksigen, berarti ventricle kiri tugasnya hanya dia memompa darah. Warnanya beda, kita ganti dulu. Dia memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, ini alasan dari yang tadi, lapisan miokardium pada ventricle kiri itu paling tebal. Kenapa? Kenapa lebih tebal dibandingkan ventricle kanan?
ventrikel kanan dia memompakan darah tapi hanya ke bagian paru-paru saja. Jadi tidak butuh tekanan yang besar, tidak terlalu butuh tenaga yang besar juga gitu untuk sampai ke paru-paru. Sedangkan kalau ventrikel kiri dia memompakan darah ke seluruh tubuh. Seluruh tubuh itu kan mulai kepala sampai kaki itu darahnya harus sampai, sehingga tekanannya itu harus kuat. Tekanannya harus kuat berarti ototnya juga harus lebih tebal gitu. Ventrikel dengan atrium lebih tebalan ventrikel. Kanan dan kiri lebih tebal ventrikel kiri seperti itu. Oke, jelas ya untuk ruang-ruang jantungnya fungsinya seperti apa. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai katup jantung. Di sini juga katup jantung itu membatasi antara atrium dan ventrikel atau antara serambi dan bilik ya. Di sini ada katup tricuspidalis dan ini namanya bicuspidalis. Ya, di jantung itu ada dua katup. Yang pertama ada katup tricuspidalis. Yang kedua ada katup bicuspidalis. Kalau tricuspidalis dia membatasi antar atrium kanan dan ventrikel kanan, sedangkan bicuspidalis itu membatasi antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Kenapa disebut tricuspid dan bicuspid? Karena katupnya itu kalau yang tricuspidalis ada 3 daun gitu kalau nanti dilihat secara anatomi. Kemudian kalau bicuspidalis itu terdiri dari 2 daun seperti itu. Nah, jadi itu bagian-bagian jantung yang penting yang harus kalian ketahui. Ada lapisan jantung, ruangan jantung berserta fungsinya, kemudian ada juga katup-katup jantung. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.